wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Dewi Mahmud. Saya dari kelas 3F PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya bersama guru, orang tua, dan siswa tentang bagaimana implementasi kurikulum darurat COVID-19 di masa pandemi ini. Di sini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dari Ibu dosen Nur Fadlia, SPD MPD. Alhamdulillah, sampai saat ini saya belum mengalami hambatan maupun kesulitan dalam mengembangkan kurikulum darurat di masa COVID-19 ini. Pemberian penilaian yang pertama yaitu asesmen non-kognitif untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosi peserta didik seperti kesenangan mereka selama belajar dari rumah, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, kemudian kondisi keluarga mereka. Yang kedua, asesmen kognitif yang bertujuan untuk mengukur capaian hasil pembelajaran peserta didik dengan memberikan tanya jawab dan kuis serta latihan-latihan soal dan juga keaktifan peserta didik dalam mengikuti kelas dan juga memasukkan tugas-tugas yang diberikan. Ya, ada PJJ di sekolah kami. Yang pertama, menggunakan media WhatsApp group. Melalui WhatsApp group itu saya berkomunikasi dengan orang tua maupun peserta didik. Kemudian saya membagikan buku-buku elektronik serta materi dan juga video-video pembelajaran. Peserta didik juga memasukkan tugas-tugas yang saya berikan melalui WhatsApp group. Yang kedua, mengikuti program pemerintah yaitu belajar bersama TVRI. Tetapi program ini tidak dilanjutkan di sekolah kami karena sebagian besar orang tua ataupun peserta didik itu tidak mempunyai televisi. Selain itu, di saat jam penayangan, orang tua juga tidak dapat mendampingi peserta didik karena orang tua bekerja. Dan yang ketiga, menggunakan Google Meet. Tetapi penggunaan Google Meet ini juga tidak dapat diakses oleh seluruh peserta didik karena hanya sebagian yang mempunyai smartphone. Langsung saja, yang pertama hasil wawancara saya dengan salah satu guru dari SDN 2 Kotobangun, Kota Mobagu yang bernama Ibu Asmika Uni. Yang kedua ada hasil wawancara saya bersama salah satu orang tua siswa yang bernama Ibu Siti Hadijah. Belajar di rumah sangat dirasakan orang tua sulit. Karena anak di rumah paling banyak hanya santai dalam belajar, apalagi dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Orang tua sudah berusaha untuk menyuruh anak membuat tugas, anak paling banyak hanya bermain dengan alasan mereka mengatakan tidak ada buku panduan atau mereka tidak tahu soal yang akan mereka kerjakan. Jadi orang tua sangat mengalami kesulitan, apalagi di samping orang tua mempunyai pekerjaan lain yang harus dikerjakan orang tua. Jadi hal ini apabila berlangsung lama, orang tua sangat mengalami kesulitan. Dan yang ketiga ada hasil wawancara saya dengan salah satu peserta didik dari SDN 2 Kotobangun, Kota Mobagu yang bernama Naura Isyamuno. Belajar dari rumah itu sangat sulit karena tidak mempunyai penjelasan dari guru seperti matematika, karena tidak mempunyai penjelasan. Jadi saya jadi kesulitan untuk mengerjai tugas-tugas saya. Baiklah, dari hasil wawancara yang ada di atas, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang kurikulum darurat COVID-19. Kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang diambil oleh satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Kurikulum darurat diciptakan untuk penyederhanaan kompetensi dasar selama pembelajaran jarak jauh. Penyederhanaan ini akan mengurangi kompetensi dasar di setiap mata pelajaran, sehingga
Siswa dapat fokus kepada kompetensi dasar yang esensial dan kompetensi dasar yang prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Pendidikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, maka dari itu diciptakannya kurikulum darurat COVID-19 ini guna untuk merampingkan kurikulum yang sebelumnya dan mengatasi segala masalah pendidikan karena adanya wabah yang menimpa seluruh negara ini. Harapan saya untuk pendidikan di Indonesia agar tetap optimal dengan adanya kurikulum darurat COVID-19 ini. Sekian pemaparan hasil wawancara saya bersama guru, orang tua, dan siswa dalam implementasi kurikulum darurat COVID-19 di masa pandemi ini. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.